زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Sadaqallahul azim.
Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wa ya Adamu lan he Adam uskun anta netepo sira anta iyo sira wa zawjuka lan bojo sira al jannata ing dalem swarga. Fakula moko mangano sira luru min haitsu syi'tuma saking endi panggonan kang ngarepaken sapa sira luru. Wala taqraba lan aja parek-parek sira luru hadhihi syajarata ing uwit iki fatakuna sebab sira luru dadi iku minadh zalimin tergolong wong-wong kang padha zalim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tetap berada di surga. Ayat sebelumnya iblis diusir dari surga. Diusir, dikeluarkan karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud atas perintah Allah. Sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Karena tidak mau maka diusir, dikeluarkan dari surga, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah, sudah jelas celaka selama-lamanya. Nah, yang Nabi Adam dan Hawa, kakek dan nenek kita, diperintah tetap berada di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah dari buah-buah surga, makanan-makanan surga, dari mana saja yang kamu inginkan. Di mana saja. Surga luas, semuanya tersedia. Nabi Adam dan Hawa diperintah untuk menikmatinya. Terus tetap ada larangan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Keduanya dilarang mendekati satu pohon. Kalau sampai mendekati apalagi merasakannya, maka termasuk orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman terhadap dirinya dan kezaliman karena tidak atau melanggar. Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ujian. Ujian. Ibtila wa imtihan. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji ini, tiba-tiba iblis, setan datang. Menggoda dengan pintar. Fawaswasa lahumas syaitanu. Fawaswasa nuli mbisiaken lahuma maring Adam lan Hawa sapa asyaitanu setan. Ya, setan ini yang disebut iblis itu. Membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa agar mau memakan pohon itu. Agar mau merasakannya. Nama pohonnya apa? Wallahu a'lam. Kalau di surat Toha nanti disebutkan iblis menamakannya dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Itu yang menamakan khuldi itu iblis, bukan Allah, bukan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam digoda.
Dengan pinternya setan iblis itu menggoda, akhirnya berhasil. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Liyubdiya supaya nampakaken, ngetoaken, meruhaken lahuma maring yubdiya supaya meruhaken sapa syaitan lahuma maring Adam lan Hawa ma ing barang wuriya kang wis den tutupi anhuma saking Adam lan Hawa min sawatihima saking aurat lorone Adam lan Hawa. Dia menggoda supaya auratnya kelihatan. Aurat sawah. Bahasa Arabnya ya sawah ya aurah. Terus aurah itu sesuatu yang apabila tampak itu tidak baik. Elek kitoi. Sawah. Su niku kan elek. Sawah. Aurat niku lek mboten ditutupi niku ketingali awan. Makanya orang diperintah untuk menutup auratnya. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Antara udel sampai dengkul. Itu harus ditutup. Aurat perempuan semua badan. Menurut sebagian semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Imam Syafi'i, aurat perempuan seluruh badannya termasuk wajah dan telapak tangan. Imam Syafi'i. Kecuali ketika tawaf dan sholat. Ketika tawaf dan sholat, wajah dan telapak tangan harus dibuka. Menurut Imam Hanafi, aurat perempuan semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Syafi'i Indonesia banyak yang mengambil pendapat itu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Masing-masing punya dalil. Dan dalilnya pada waktu itu Sayyidah Asma bintu Abi Bakar, itu kan kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Matur dumateng Kanjeng Nabi. Matur dumateng Kanjeng Nabi lajeng dipun nasihati kalian Kanjeng Nabi. Dinasihati bahwa perempuan yang dewasa itu auratnya semua badan kecuali dua ini, kecuali wajah dan telapak tangan. Terus yang keseluruhan wonten dalil wonten Al-Qur'an surat An-Nur, surat Al-Ahzab. Dados nek wonten tiyang cadaran niku pun ngelokaken niku panci bener. Sing boten cadaran ketinggal wajahe kali telapak tangane boten sadilokaken niku nggih bener. Sing ora bener sing ngelokne wong liya. Nggih kan? Sing ngelokne niku sing ora bener. Tiang cadaran niku panci wonten aturane. Kali panjenengan lek teng Saudi Arabia, teng Yaman, kathah tiang cadaran. Sakniki teng Saudi mulai kathah sing wajahe dibuka. Mulai kena bin Salman. mulai kathah sing dibuka. Soalnya wis tekono Indonesia, Indonesia kok ngene. Wallahu a'lam intinya ngoten. Niku aurat perempuan. Makanya saya tidak senang kalau ada orang mengolok orang cadaran maupun yang tidak bercadar. Kabeh bener. Kabeh bener soalnya duwe dalil dewi-dewi. Sing ora bener ngelok-ngelokne tanggane. Jadi lok nih tanggane dijak apik mawon, dijak apik. Ayo sampean salat bareng aku, ayo
ibadah. Mumpung ijik urip nyuwun nang Gusti Allah, parak-parak yang Gusti Allah supaya entuk rahmati, rahmah maghfirah lan ridhone Allah Ta'ala. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma buriya anhuma min sawatihima. Kemudian setan membisikkan kepada Adam dan Hawa agar dapat memperlihatkan untuk keduanya apa yang ditutup dari auratnya. Tiang niku Nabi Adam itu ketika di surga kali Hawa boten berpakaian tapi auratnya boten ketinggal. Auratnya boten ketinggal teng swarga. Begitu niki lanjute liyudhira lahuma ma kana masturan minal aurati allati yakbuhu kasfuha. Iblis ingin menampakkan untuk Adam dan Hawa apa yang tadinya tertutup, yaitu aurat yang menjadi buruk manakala dibuka. Wa qala lan ngucap sapa setan, manaha ora nglarang, ora nyegah kuma ing sira loro Adam lan Hawa, sapa rabbukuma pangeran sira loro an hadhihi syajarati saking uwit iki. Kata setan, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua dari pohon ini. Tidak melarang dari pohon ini illa kejaba antakuna yento ono sapa sira loro iku malakaini malaikat. Au takuna minal khalidin utawa ana sapa sira loro iku termasuk makhluk kang langgeng ing dalem swarga. Tipuane setan iku pinter. Setan niku nipu Nabi Adam pinter banget. Gusti Allah tidak melarang kamu berdua dari pohon ini kecuali kalau kamu berdua itu termasuk golongan malaikat. Yang dilarang itu malaikat. Atau kecuali kamu berdua termasuk yang kekal di dalam surga. Tiang kadang-kala ngejak koncone kalau ngoten. Ayo wis melok aku. Kayak suci-suci wae. Lah ngoten niku. Kayak suci-suci wae, kayak api-api wae. Ayo njajal bareng aku. Nah, ila akhirnya ikut-ikutan yang lain. Setan pinter. Nabi Adam tidak boleh makan pohon niki. Nah, saniki larangan niku kata. Larangan kata. Narkoba, ya. Narkoba. Jenisnya macam-macam. Wallahu a'lam pohon niku waktu niku pohon nopo, pohon ganja no, pohon nopo. Wallahu a'lam, intinya dilarang memakan pohon itu. Ternyata sekarang pun ada pohon-pohon yang tidak boleh dimakan, dimakan membahayakan. Oke, moro-moro ora sadar ngomongi macam-macam. Wajah ibadah dadaan malah mabuk. Naudzubillah min dzalik. Nah, godone iblis pinter, akhirnya napa? Waqasamahuma. Waqasama lan sumpah sapa iblis. Godone iku ndamel sumpah. Huma ing Adam lan Hawa. Ini sak temene ingsun laguma marang sira Adam lan Hawa iku laminan nasihin, yaktine termasuk golongane wong kang paring nasihat kabeh. Halafalahuma billahi ala dzalik hatta khada'ahuma wa qad yukhda'ul mu'minu billahi. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan menyebut nama Allah atas tipuannya itu sampai akhirnya berhasil bisa menipunya. Wa qad yukhda'ul mu'minu billah.
kadangkala orang mukmin itu ditipu dengan menggunakan nama Allah. Tianu kadang-kadang ngoten. Nipu koncone damel nama Allah. Ya, macam-macam. Nyebutnya contohnya macam-macam kata sangat. Tipuan-tipuan alasannya menggunakan nama Allah padahal ngejak maksiat, ngejak duraka teng Gusti Allah. Akhirnya fadallahuma bighurur, maka setan menipu keduanya bighururin dengan tipuan-tipuan, bighururin ay bima gharrahuma bihi minal qasam billah, menipu keduanya dengan tipuan yaitu bersumpah menggunakan nama Allah. Kiantan dawi sahabat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas gharrahuma bil yamin. Wa kana Adamu yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadziban. Fagharrahuma biwaswasatihi wa qasamihi lahuma. Kata sahabat Ibnu Abbas, setan dapat menipu Nabi Adam dan Hawa dengan sumpah. Dan pada waktu itu Nabi Adam mengira seseorang tidak bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk berbohong. Nabi Adam tidak mengira dia bersumpah dengan nama Allah itu berbohong. Karena menggunakan nama Allah. Dan ternyata untuk menipu. Membisikkan ke dalam hatinya dengan bersumpah. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa kena tipu. Diapusi. Saniki kathah ngoten niku. Tiang-tiang sae koncoan karo koncone sing ora apik, ora apa-apa. Cobaan wae. Ayo dong. Nyoba, mari nyoba. Kenging tipuan setan. Falamma dhaqa syajarata, maka setelah keduanya merasakan pohon itu, badat lahuma, tampak bagi keduanya sawatuhuma, auratnya. Maka nalikane Nabi Adam lan Hawa ngicipi wit mau, maka pertelo aurate lahuma kedua Nabi Adam lan Hawa. Otomatis mulutnya makan, mencoba, buatan dahar ngantos wareg, ngantos kenyang, buatan coba, langsung auratnya kelihatan. Bingung. Akhirnya apa? Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Fatafiqa nuli cepet-cepet sapa Adam lan Hawa yakhsifani nempelaken utawa nutupi alaihima ing atase aurate Adam lan Hawa miwaraqil jannati saking godhonge swarga. Ketemu swarga niku hewatan wit-witan. Ada pohon-pohon. Nabi Adam dan Hawa langsung mencari daun untuk menutup auratnya. Iki akhadha wa syara'a yulsiqani waraqatan ala waraqatin liyastatira bihi ba'da an kanat kiswatuhuma min hulalil jannati. Masya Allah. Keduanya bersegera mengambil daun-daun untuk menutup kedua auratnya. Sebelumnya badannya tertutup dengan pakaian surga, min hulalil jannah, tertutup kali pakaian swarga. Pakaian nopo? Wallahu a'lam. Pakaian yang bagus, yang indah. Karena orang di surga nanti kan akan mendapatkan sutra, akan memakai emas, seperti disebutkan di surat Al-Kahfi, di surat Fatir, ahli swarga niku mengke disukani gelang emas, nah,
disukani pakaian saking sutra. Nah, Nabi Adam alaihi salam mencoba sedikit pohon yang dilarang, tapi karena tipuan setan, akhirnya auratnya langsung otomatis kelihatan. Dulu ketika di juz 1 pernah saya terangkan bahwasanya kalau ansal keterangan saking Ustadz kula, beliau dari Irak yang sudah tinggal di Makkah, pernah mengajar di Indonesia kurang lebih 3 tahun. Terus kembali teng Makkah malih. Nanti kula ceritakan niku. Sering kula ceritakan. Beliau mengatakan bahwasannya termasuk yang menyebabkan seseorang senang membuka aurat, keluar dari rumah ke jalan-jalan, itu antara lain adalah makanan yang masuk ke dalam perut. Makanan sing mlebet ke dalam perut iku nggarai wong seneng buka aurat. Antara lain niku, nggih, antara lain. Makanya aurat ditutup rapat. Aurat perempuan hanya boleh dilihat oleh suaminya, bukan dipamerkan kepada supir-supir di jalan. Kelek neng omah gawe sing elek-elek, keliru nggih kan, keliru nggih. Terus niku ternyata makanan niku mempengaruhi. Makanan, minuman yang tidak halal akan menyebabkan seseorang menampakkan auratnya sebagaimana yang terjadi pada Nabi Adam dan Hawa. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, ja'ala yaqta'anil waraq wa yulziqanihi liyastatira bihi wa minhu khasafun na'li. Dari tafsir Qurtubi, keduanya langsung memotong daun dari daun surga dan keduanya menempelkan daun itu ke dalam tubuhnya untuk menutup auratnya. Kata Imam Ibnu Munabbih, kana libasu Adam wa Hawa nuran ala farjihima la yura hadha aurata la yara hadha aurata hadihi wala hadihi aurata hadha falamma asabal khati'ah badat lahuma sawatuhuma. Kata Imam Ibnu Munabbih, Nabi Adam dan Hawa di surga itu pakaiannya dari cahaya, pakaiannya nur yang dapat menutup kemaluannya, sehingga ini tidak melihat yang ini. Maksudnya Nabi Adam tidak melihat auratnya Hawa, Hawa tidak melihat auratnya Adam. Soalnya nur, cahaya. Maka setelah keduanya melakukan kesalahan, langsung aurat keduanya kelihatan. Ya. Nur, cahaya niku saged nutupi aurat kalau cahaya sangat kuat. Kata sinari matahari niku panjenengan kan ningali ngeten mboten kiat. Saking panasi mboten kiat. Sehingga nok kono ono apane mboten saged. Lek bulan kan panjenengan saged ningali, oh iku ono koyok pulau, ya kan? Tapi lele matahari kan mboten. Teng swarga cahaya surga sinarnya kuat sekali sehingga aurat tertutup. Begitu makan yang dilarang langsung cahayanya hilang, aurat kelihatan. Tiang lek teng donya kena goda kalih sing mboten halal niku akhire nggih aurate ketinggal, aibe ketinggal. Paling mboten lek dudu aurate kemaluan nggih keelekane ketinggal. Keelekane ketinggal, keawonane. Nah, nggih enten cerita pun mboten sakla ceritaken niki mawon. Wa najahuma rabbuhuma.
Wanada lan manggil huma ing Adam lan Hawa sapa rabbuhuma pengirane Adam lan Hawa alam anha ana toh orang ngelarang ingsun kuma ing sira loro Adam Hawa antil kuma syajarati saking uwit iku wa aqul lan ana ta ora dawuh ingsun lakuma marang sira loro inna syaitana sak temene setan lakuma kedue sira loro iku aduwun musuh mubinun kang pertelo kang nyoto. Bukankah aku melarang kamu berdua? Aku memberi peringatan kamu berdua. Jangan sampai memakan kedua pohon. Jangan sampai kamu berdua memakan pohon itu. Dan bukankah aku katakan kepadamu bahwa setan itu musuh yang jelas nyata bagi kamu berdua. Wa ukhbirkuma bi'adawati syaitanil la'in. Bukankah aku kabarkan kepada kamu berdua permusuhan setan yang terkutuk itu. Setan terkutuk musuhi manusia. Cuma manusane ngerasa dijak enak. Padahal dijak rusak. Setan ngejak rusak, ngejak maksiat, ngejak duraka. Ketoke ngejak enak. Tiang dijak ngelakoni maksiat-maksiat ageng. Iku tipuane setan sedaya. Terus apa niki? Rawa annahu ta'ala qala li Adam. Ruwiya diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, alam yakun laka fima manahtuka min syajaril jannah manduha an hadhihi syajarah. Bukankah apa yang aku berikan kepadamu di surga, pohon-pohon surga, itu sudah mencukupi kamu dari pohon ini? Kan teng atas wau, maka tetaplah kamu di surga dan makanlah kamu di surga dari apa saja yang kamu inginkan. Kan bebas. Fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah dari apa yang kamu sukai. Bebas teng swarga kathah. Cuma siji iki aja. Nah, siji niki. Ternyata faqala bala wa izzatika walakin ma dhanantu anna ahadan min khalqika yahlifu bika kadziban. Iya, inggih ya Allah, demi keagunganmu aku tidak mengira bahwa seseorang dari hambamu itu bersumpah dengan namamu untuk berbohong. Aku tidak mengira di antara hambamu itu bersumpah menggunakan namamu dengan berbohong. Ternyata mencatut namanya Gusti Allah untuk berbohong. Tentunya kan wonten. Mencatut nama orang untuk minta bantuan. Mencatut nama orang untuk minta bantuan. Wonten tiang memalsukan tanda tangane bupati, gubernur, tanda tangane menteri, ngoten membawa surat kepada siapa, akhirnya percaya. Tiang sakniki pinter, akhirnya percaya, mencatut nama. Lah iblis mencatut namanya Allah, bersumpah demi Allah. Fa wa izzati la uhbitannaka ilal ardi summa la tanalal aisha illa kaddan. Lalu Allah dawuh teng Nabi Adam, maka demi keagunganku sungguh aku menurunkan kamu ke bumi. Aku mengeluarkan kamu dari surga, menurunkan kamu ke bumi, kemudian kamu tidak mendapatkan kehidupan
kecuali susah payah. Nek teng donya ini susah payah. Arepe mangan kudu golek, harus bekerja dulu, harus bersungguh-sungguh. Coba teng swarga enak. Ora usah macem-macem. Enak terus ora kotor, ora loro, nggih. Boten wonten penyakit macam-macam, nikmat sedaya. Ternyata teng donya nggih yang kita rasakan. Yang kita rasakan. Isuk ngoten tiang pun ngalor ngidul ngetan ngulon golek pengupa jiwa. Nggih. Soalnya lek mboten usaha ngoten tidak akan datang makanan dan minuman, maka harus usaha. Mengke beras pun teng griya, sayur-sayuran napa daging napa ikan pun teng griya tasih angel napa golek gas dhisik. Nggih, gase wis dipasang ngumbah dhisik goleki banyu. Paten ngoten tasih masak. Wis tengah-tengah masak ditinggal ndelok HP gosong. Nggih. Lah niku teng donya nggih susah payah. Susah payah. Lek mboten ngoten nggih mboten berhasil. Enten tiyang teng donya kok jarene aku kaya nang swarga tak meneng wae. Ya meneng kok. Nggih, meneng kok. Meneng tenan. Ora kecap lambene nggih kan. Nggih. Dan niku teng donya sulit. Akhire napa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan Hawa keduanya bertaubat. Qala dungo matur nyuwun sapa Nabi Adam lan Hawa. Rabbana duh pangeran kula. Zalamna kula sampun nganingoyo anfusana ing awak-awak kula. Wa illam taghfir lana dan lamun panjenengan boten ngapura dumateng kula. Wa tarhamna lan boten paring rahmat dumateng kula lanakunanna minal khasirin yakti temen kula menika termasuk tiang ingkang rugi. Nah, ini kalimat yang diterima Nabi Adam diceritakan teng juz setunggal. Teng juz setunggal fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Ini kalimatnya. Fataba alaih, kemudian Allah menerima taubatnya. Menerima kalimat saking Allah, begitu pun dialog antara Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam mengakui dosanya. Maten ngoten donga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya ini doa ini ya harus kita baca. Iku dungane Nabi Adam, maca iku langsung diterima tobaté kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini cucu Nabi Adam kathah salai, kathah lepati. Kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita banyak, kita harus mengakui telah mendolimi diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya, niku berarti melakukan kezaliman. Tobati Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Terus termasuk Nabi Yunus tobati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semua mengakui minadz zalimin, minadz zalimin. La awa-awaan niki nggih kathah salah minadz zalimin. Makanya kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar, untuk nyuwun ngapura teng Gusti Allah. Sian teng Riyadhus Shalihin sudah kita pelajari, Kanjeng Nabi istighfar 1 hari
lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain sampai 100 kali. Nah, kula panjenengan saged nggulunggu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, melampah teng mergi astagfirullah, astagfirullahaladzim. Cuma kadang lali. Pancene manusia ini nggih lalian. Manusia, manusia. Ma sesuatu, nusia yang dilupakan. Nasia yang saniku lali lupa, nusia den laleaken. Pancen manusia itu manusia, barang kang den laleaken. Wong kadang mlaku ora sadar nang awake dhewe. Awakmu mlaku ngetan arepe apa? Mbuh arepe apa? Ora jelas, ora jelas. Awakmu tiap isu kok metu sore bingung mulih rono-rono. Sajane ngono apa? Ya mbuh ya. Yang ini iki pancene ambek Gusti Allah kon megawe. Oh kon megawe berarti tujuannya jelas. Megawe golek sangune ibadah. Tapi lelek metu ora jelas tujuannya. Nah ini ku memang manusia yang dilupakan terhadap dirinya sendiri. Sakmenten mawon. Dados intinya Nabi Adam melakukan kesalahan kecil. Ngoten diusir, antun dikeluarkan dari surga, terus gadai anak cucu. Ila akhirih nanti mungkin dijelaskan malih. Intinya terus bertobat. Terus enten agama lain mengatakan bahwasanya masing-masing orang itu membawa dosa warisan niku mboten bener. Teng Islam mboten wonten dosa warisan. Boten wonten. Nabi Adam wis tobat, wis diterima tobaté. Berarti lek ana wong lakoni dosa sakniki ya krana awake dhewe, aja nyalahne Nabi Adam. Terus membawa dosa warisan dari kakek dari Adam. Kemudian yang begini yang diginikan dirose menebus dosa. Menebus dosa. Nebus dosa ya awake dhewe kabeh kudu parek-parek teng Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten sampai ayat 23. Oh kadang iki 19 20 21 5 ayat kadek tuwa-tuwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.